Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran yang selanjutnya kita bikin pembukuan sesuai dengan yang materi yang minggu kemarin sudah tak salah share. Nah, hari ini kita latihan untuk pembahasan soal. Silakan bisa dibuka halaman 8 ya, itu ada contoh di PT Bella Haika. Nah, nanti di tahunnya 2017 kalian ganti menjadi tahun 2020. Di dalam soal itu kita disuruh untuk membuat transaksi keuangan, kemudian neraca, laporan laba rugi, dan laporan ekuitas atau laporan perubahan modal. Dulu di kelas 11 kita sudah membuat untuk akuntansi dasar, yaitu bisa membuat yang pertama jurnal khusus, kemudian dari jurnal khusus dibuat jurnal umum, dari jurnal umum dibuat buku kas. Dari tiga itu kemudian dimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi. Nah, sekarang untuk yang bagaimana membuat persamaan akuntansinya, silakan bisa disimak untuk soalnya. Memang di situ sudah ada jawaban ya, tapi jangan melihat buku dulu, lihat penjelasan dari Pak Sela biar nanti bisa paham. Masing-masing item soal nanti dimasukkan ke kolom mana saja. Ya, baik, langsung kita mulai saja. Contoh untuk soal persamaan akuntansi. PT Bella Haika bergerak di bidang catering. Selama bulan September 2020 memiliki data transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 2 September 2020, Nyonya Bella menyetor modal sebesar 30 juta rupiah. Nah, untuk tabelnya sudah Pak Sela kirim kemarin. Saya harap sudah dipindah ke buku besar kalian. Seperti biasa, di bagian atas adalah kop untuk tabelnya PT Bella persamaan akuntansi periode September 2020. Ingat, di dalam pojok harus kalian tulis dalam rupiah. Kalau misalkan tidak ditulis dalam rupiah, maka di dalam tabelnya harus kamu kasih lambang rupiah. Kalau tidak, nanti akan tak salah-salahkan ya. Baik, untuk yang pertama, soal yang pertama, tanggal 2 September 2017 Nyonya Bella menyetor modal sebesar 30 juta rupiah. Penyetoran modal berarti nanti masuknya adalah ke kolom aktiva dan ke kolom pasiva. Di kolom aktiva ya beda dengan ada yang di buku. Nah, setiap kali soal nanti mungkin akan bertambah untuk kolom aktivanya. Di kasus ini untuk kolom aktiva ada tanggal, kemudian kas, peralatan, perlengkapan, piutang. Kemudian di dalam pasiva ada utang, modal, dan keterangan. Nah, kita yang pertama, tanggal 2 September 2017. Langsung tulis saja tanggal 2 September berarti 9. Ya. Menyetorkan modal berarti yang bertambah adalah kas sama modal. Tinggal ditulis saja kas sebesar 30 juta rupiah. Ingat, penulisan angka jangan sampai nerak ke dalam garis, harus berada di dalam kolom. Ya, lanjut, peralatan 0, perlengkapan 0, piutang 0, utang juga 0. Tulis di modal 30 juta rupiah. Keterangan kamu tulis penyetoran modal. Ya, cukup sampai di sini. Nah, kemudian soal yang kedua, transaksi yang kedua, pada tanggal 4 September 2017 membeli peralatan catering secara tunai dengan harga 5 juta rupiah. Peralatan catering secara tunai, membeli secara tunai. Kalau membeli secara tunai berarti kasnya adalah berkurang. Ya, membeli secara tunai berarti dia mengeluarkan uang. Otomatis kalau mengeluarkan uang maka kasnya akan berkurang. Tulis tanggal 4 September. Ya, kalau dia mengurangi ya sebesar 5 juta.
Kalau mengurangi, kalian tanda kasih kurung. Ya, ini pakai tanda untuk mengurangi. Peralatan sebesar berapa tadi? Dimasukkan ke kolom peralatan 5 juta rupiah. Kemudian perlengkapannya 0, piutang 0, hutang tidak pengaruh kan dibayar dengan tunai. Ya, tidak pengaruh di modal masih tetap sama. Yang berkurang hanya kasnya saja. Ya, 0. Kemudian di sini kamu tulis peralatan, pembelian peralatan. Nah, setiap kali transaksi harus kalian jumlah, ya, harus kalian jumlah dulu. Dan ingat, setiap kali penjumlahan antara kolom aktiva sama kolom pasifa hasilnya harus balance, ya. Nah, sekarang 30 juta dikurangi 5 juta hasilnya adalah 25 juta. Peralatan diturunkan 5 juta. Perlengkapan masih 0, piutang 0, belum punya utang, modal diturunkan 30 juta. Nah, sampai dengan sini antara kolom aktiva dengan kolom pasifa kalian jumlah. Kas sama peralatan dijumlah 30 juta, pasifa 30 juta tadi sudah balance. Nah, nanti ke bawah pun juga sama. Setelah kali penjumlahan kalian hitung ulang kembali sudah balance atau belum. Ya, lanjut ke soal yang nomor 3. Pada tanggal 6 September 2017 membeli secara kredit perlengkapan memasak. Nah, ini dia membeli tapi secara kredit. Otomatis kalau membeli secara kredit maka tidak terpengaruh kepada kas ataupun modal, tapi nanti masuknya adalah ke kolom hutang. Ya, penulisannya sekarang tanggal 6 September 2020 pembelian perlengkapan berarti langsung masukkan ke kolom perlengkapan. Kas 0, peralatan 0, perlengkapan berapa tadi? 300.000 rupiah. Ya, kolom piutang 0, kemudian di kolom pasifa tulis di bagian utang sebesar 300.000 rupiah. Nah, modal masih tetap sama 0, kemudian keterangan adalah pembelian perlengkapan. Ya, nah ingat setiap kali transaksi harus kalian jumlah terlebih dahulu. Ya, di kolom kas masih tetap sama 25 juta. Peralatan 5 juta rupiah. Perlengkapan 300.000, hutangnya masih 0, hutang kamu turunkan 300.000, modal 30 juta rupiah. Ya, sampai dengan sini, oke, paham ya? Nah, kemudian kasus yang selanjutnya di tanggal 17 September. Ya, Nyonya Bella membayar cicilan hutang sebesar 200.000 rupiah. Membayar cicilan hutang. Berarti kalau otomatis membayar cicilan, yang berkurang adalah apa? Yang berkurang adalah kas karena dia mengeluarkan uang. Kemudian yang kedua adalah hutangnya. Kenapa? Sudah dibayar hutang, tapi otomatis hutangnya berkurang. Yang asalnya 300.000 rupiah dikurangi tapi 200.000 rupiah. Nah, penulisannya sekarang tanggal 17 September dia membayar hutang sebesar 200.000 rupiah. Ya, tinggal ditulis 200.000 rupiah. Nah, kemudian yang selanjutnya
Hutang peralatan dia 0, perlengkapan 0, piutang juga 0. Di hutang kamu tulis 200.000 rupiah. Kalau dia mengurangi, kasih tanda kurung. Modalnya 0. Ini tulis pembayaran hutang. Oke. Dan setiap kali selesai transaksi harus dijumlah kembali. Ya. 25 juta dikurangi 200.000 rupiah, masih ada 24.800.000 rupiah. Peralatan sama diturunkan 5 juta rupiah. Perlengkapan 300.000 rupiah. Piutang masih 0. Sekarang hutangnya yang awalnya 300.000 rupiah dikurangi 200.000 rupiah, berarti masih punya hutang 100.000 rupiah. Untuk modalnya ya karena masih belum berkurang ditulis 30 juta rupiah. Nah, sampai dengan sini ingat, kalau sudah ada penambahan seperti ini kamu jumlah terlebih dahulu. Kolom aktiva berapa, kolom pasiva berapa. Sudah balance belum? 30 juta 100.000 rupiah. Kalau belum balance maka ada hitungan kalian yang salah. Ya. Nah, sampai di sini ya tak jelaskan di awal. Kemudian soal selanjutnya di tanggal 20, tanggal 31 ya, silakan kamu masukkan ke bawah. Ingat, tidak usah melihat buku. Ya, kalian yang sudah Pak Salah jelaskan kembali coba diterapkan di persamaan akuntansinya. Nah, kalau sudah selesai, nanti di kolom bawah ada jumlah. Kalian jumlah semua. Berapa total kasnya, peralatan, perlengkapan, piutang. Kamu jumlah jadi satu, masukkan ke dalam kolom jumlah. Pasiva pun juga sama. Kamu jumlah, masukkan ke dalam kolom jumlah. Kalau sudah balance semua berarti betul. Ya. Kalau sudah balance semua antara aktiva sama pasiva sudah balance berarti sudah benar. Kalau sudah benar, sekarang masuk ke langkah yang selanjutnya. Nah, masukkan ke kolom neraca. Ya, sudah ada keterangan di situ. Di kolom neraca ada apa saja. Ini tinggal memasukkan saja ke kolom aktiva sama kolom pasiva. Tinggal masukkan nominalnya saja. Dan setelah itu dijumlah paling akhir, ya. Jumlah antara aktiva sama pasiva harus balance. Sudah selesai neraca, masukkan ke kolom laporan laba rugi. Ini pun juga sudah Pak Salah share kemarin, atau bisa lihat di buku di sini ada. Ya, laba rugi. Ingat kolomnya harus ada kolom seperti ini. Dan di luar kolom kalian tulisi dalam rupiah. Kalau tidak seperti ini nanti akan Pak Salah salahkan. Sudah selesai laporan laba rugi, kamu tulis di laporan perubahan modal. Ya, nah. Oke, sampai di sini belum Pak Salah praktekkan karena terbatasnya untuk media papan tulis. Jadi silahkan kamu masukkan sendiri. Kalau yang masih belum paham nanti bisa ditanyakan sama Pak Salah. Baik, nanti bisa dicermati kembali.